inilah perwakilan duta dari kelas 7A. Tepuk tangan untuk kelas 7A. Selanjutnya, perwakilan duta dari 7B. Tepuk tangan untuk 7B. Selanjutnya, perwakilan duta dari 7C. Tepuk tangan untuk 7C. Perwakilan duta dari 7D. Tepuk tangan untuk 7D. Selanjutnya, inilah perwakilan dari 8A. Tepuk tangan untuk 8A. Selanjutnya, perwakilan dari kelas 8B. Tepuk tangan untuk 8B. Selanjutnya, perwakilan dari kelas 8C. Tepuk tangan untuk 8C. Selanjutnya, perwakilan dari kelas 8D. Tepuk tangan untuk 8D. Selanjutnya, perwakilan dari 9A. Tepuk tangan untuk 9A. Selanjutnya, perwakilan dari 9B. Tepuk tangan untuk 9B. Selanjutnya, perwakilan dari kelas 9
9C. Tepuk tangan untuk 9C. Selanjutnya, perwakilan dari kelas 9D. Tepuk tangan untuk kelas 9D. Oke teman-teman, untuk terakhir kali tepuk tangan untuk kita semua. Siap semuanya? Are you ready guys? Ready. Guys, are you ready? Ready? 1, 2, 3, go. Oke, sudah cepat sekali. Oke teman-teman, untuk sesi final kali ini modelnya sama seperti kuis bergilir yang tadi pada saat babak penyisihan. Cuman pertanyaannya akan langsung di jurinya. Jadi saya tidak tahu pertanyaannya langsung ada di juri. Di sini ada beberapa nomor buat soalnya. Pilih salah satu, nanti itu yang akan kalian jawab. Mulai dari 9D. Soalnya ya, kami ulangi lagi ya. Apa visi sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru? Visi sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru adalah bertakwa, berkarya, dan berprestasi. Ya, baik, terima kasih. Makasih. Iya, tunggu dulu di sini dulu. Oke ya. Sekarang pertanyaannya untuk Apel. Ya, Apel atau Nabila? Nabila. Oh, Apel di rumah. Kalau di sini jadi Nabila. Oh, iya. Pel. Tadi kan ada yang berprestasi ya. Iya. Nah, berprestasi. Salah satu alasanmu masuk ke Mugaru ini, apakah ada kamu itu ingin berprestasi? Yang pastinya ada Pak, karena saya lihat itu Mugaru prestasinya tuh banyak. Kayak seperti pernah menang lomba presenter, terus podcast, olimpiade gitu-gitu Pak. Weh. Pertanyaan untuk Cak Haris. Apa Pak? Wah, apa saya melorot ya sarungnya ya. Oke, Riz. Ya. Kamu ada nggak keinginan untuk meningkatkan ketakwaan ya, ketika sekolah di Mugaru? Ada Pak. Iya, gimana? Di Mugaru itu seperti apa? Pengen ngelanjutin hafalan juz 30-nya. Oke. Sebutkan kebiasaan-kebiasaan di Mugaru ini yang mencerminkan ini bertakwa, ini perbuatan bertakwa, gitu. Gimana? Sholat berjamaah. Terus? Ada sholat duha, sholat duhur, sholat asar, terus ada mengaji. Ada sebelum kita sholat itu biasanya pembiasaan membaca Asmaul Husna. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih untuk 7A, untuk Cak Haris dan Ning Apel.
Oke, terima kasih kepada kelas 7A. Tepuk tangan dulu dong untuk kelas 7A. Lanjut ya Pak. Oke, selanjutnya dari kelas 7B. Nomor 4. Nomor 4. Ya, Bisa boleh maju dulu. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua duta dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Sakwila. Nama saya Rifan Zaki Hafzah. Kami dari kelas 7B. Siap. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Jawab dengan tenang, kerjasama, sama gesturnya diperhatikan. Nomor 4. Sebutkan 5 nama guru dan mata pelajaran yang diajarkan selama di kelas. Ada Pak Nuryanto selaku guru bahasa Jawa, Pak Fauzi selaku guru agama, Pak Ali guru KMD, Pak Haris guru bahasa Arab, lalu ada Bu Nur selaku guru prakarya. Oh, baik. Oke, pertanyaan untuk Cak siapa? Namamu Cak siapa? Vano. Cak Flano. Oke. Yang menjadi guru favoritmu itu guru yang bagaimana? Guru yang gak marah-marah Pak. Gak marah-marah. Iya Pak. Ya, terus gimana? Apalagi? Menjelasinnya itu secara rintis dan urut. Jadi nggak. Ya, terus ada lagi? Udah Pak. Oke, Sakwila bisa menambahkan. Baik, menurut saya guru yang baik adalah guru yang mampu mengayomi siswa, mengembangkan bakat dan minat siswa, serta menjelaskan secara rinci seperti yang tadi diucapkan Vano. Jadi kalau ada tugas tuh nggak langsung ngasih tugas, dijelaskan lebih dulu dan ramah kepada murid tentunya. Oke, luar biasa. Ini kayaknya kamu ini cocok sekali ya berdua ini ya, saling melengkapi. Ya, yang Caknya agak pendiam, ini yang Ningnya ini agak banyak ngomongnya, saling melengkapi. Tapi luar biasa, semangat. Oke. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya 8C. 7. Monggo Pak Nur. 7. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita berasal dari kelas 8C. Saya Muhammad Istighfari Isa. Saya Riyadatul Ais. Oke, berarti Ning Ais karo Cak Fari. Ya, oke. Pertanyaannya, di Mugaru ini kan ada kebiasaan-kebiasaan unik yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain, bener ya? Oke, sebutkan kebiasaan-kebiasaan di Mugaru ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain dan yang membuat Mugaru ini beda dan disebut sekolah yang terbaik. Menurut saya yang pertama apel setiap hari. Mungkin di sekolah lain apel itu hanya hari Senin, tapi di Mugaru tuh setiap hari. Terus yang kedua itu mungkin membaca Al-Quran di lapangan ketika apel. Mungkin kalau di sekolah lain ketika sholat atau mungkin saat pelajaran aja. Lalu yang ketiga, pembiasaan sholat duha di Mugaru. Di sekolah lain kalau saya lihat itu nggak selalu ada sholat duha, tapi di Mugaru setiap hari pasti ada sholat duha. Oke, Cak Fari. Ya, Apa yang membuat kamu senang sekolah di Mugaru? yang pertama temennya asik-asik. Kedua
ekstrakurikulernya menarik. Ketiga, apa itu? Ya banyak teman. Banyak teman. Ya. Kalau menurutmu Ning Ais ini asik nggak? Asik. Asik kenapa? Ini kan partnermu ya. Kena asiknya itu di mana dia? Ya asik aja, bisa diajak ngobrol. Oh, sering ngobrol ya, sering latihan ya. Barusan ini. Oh, barusan. Iya. Oke. Kembali lagi ke Ning Ais. Ning Ais, asiknya Fahri di mana? Asiknya bisa diajak kerja sama, terus waktu ngobrol itu nggak haho gitu Pak. Oh iya, berarti kamu ini merasa cocok ini ya? Ya kurang lebih cocok. Ya, oke. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari Pak Gil. Tadi pertanyaan yang bagus dari Pak Nur tentang kebiasaan yang tidak ada di sekolah lain. Nah, berhubung ini juga ada salah satu yang kalian lupakan. Ada kebiasaan yang tidak ada di sekolah lain, yaitu adalah penertiban HP. Ya kan? Nah, apa? Pak Gil pengen dengar. Apa menurut kamu, menurut Ais dan menurut Fahri mengenai tentang kegiatan penitipan HP selama ini? Terima. Menurut saya itu sangat efektif karena di kelas mungkin kalau misal HP-nya nggak dikumpulkan, itu anak-anak mungkin ada yang main HP, ada yang main game, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya efektif juga, tetapi nggak enaknya nggak bisa HP-an. Gimana? Abah gimana? Nggak bisa HP-an. Oh, nggak bisa HP-an. Oh, gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Terima kasih dari kelas teman C. Tepuk tangan dulu dong buat kelas teman C. Selanjutnya 9D. Silakan. 6. Silakan maju. Nomor 6 ya. Silakan. Bisa di sini aja. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Duta kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Sani dan ini rekan saya Muhammad Novel Galvin. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Siap. Didengarkan secara cermat. Nomor 6. Pertanyaannya adalah, mengapa kamu mengikuti ajang pemilihan Duta Mugaru? Sudah jelas? Oke, silakan. Saya mengikuti ajang Duta Mugaru karena ingin menambah percaya diri dan menambah wawasan tentang pengetahuan umum dan juga agama. Saya ingin mengikuti ajang Duta Mugari ini karena ingin menambah wawasan yang luas karena di zaman sekarang itu banyak yang harus kita pelajari dalam bidang agama maupun bidang umum. Cukup. Ada pertanyaan dari Pak Nur? Sani, Ning Sani. Iya Pak. Ini pasanganmu namanya siapa? Cak siapa? Galvin Pak. Cak Davin. Ya, Galvin. Cak Galvin. Ya. Oke, Ning Sani. Apa menu favoritmu ketika di kantinnya Mugaru? Dan mengapa? Menu favorit saya di kantin Mugaru itu permen Pak. Permen? Iya. Kenapa? Karena biar bisa memaniskan keseharian saya Pak. Woi, beri tepuk tangan supaya memaniskan. Pantesan kamu dilihat Pak Nur, kamu tambah hari tambah manis. Makasih Pak. Oke, Galvin, apa menu favoritmu ketika di kantinnya Mugaru? Saya nggak pernah jajan Pak di kantin. Oh, kamu nggak pernah jajan? Nggak pernah Pak. Terus gimana? Ya bawa bekal dari rumah Pak. Tapi bawa uang saku? Bawa. Oke.
menurutmu kantinnya Mugaru ini bagus enggak? Sangat bagus Pak, karena kantin Mugaru ini kan ada 3. Iya. Jadi ketika istirahat itu tidak terlalu ramai dan tempat duduknya sangat banyak gitu Pak. Oke. Sekarang beri pertanyaan ke Sani. Kamu yang memberi pertanyaan ke Sani tentang kantinnya Mugaru. Terserah pertanyaannya apa. Sani. Ya. Waduh, Sani. Romantis sekali. Sani. Sani jawab ya benar. Ya. Ya, ayo. Sama kayak tadi ya. Apa yang membuat kantin Mugaru ini bagus? Yang membuat kantin Mugaru bagus itu jajanannya banyak sekali Pak. Ada pilihan-pilihan jajanan mulai dari yang digoreng, dibakar atau enggak jajanan yang ciki-ciki seperti itu. Terus di kantin Mugaru juga itu ada kipas angin. Jadi bisa adem di sana Pak. Jadi kalau misalnya ada orang banyak, ada siswa pelajar yang beli di kantin nggak kepanasan Pak. Oke, luar biasa. Wah, ini kok masalah kantin ini ya cukup satu, nggak pernah ke kantin nih Pak. Iya. Bisa berani bertanya gitu. Iya, luar biasa. Jadi reporter. Iya, jadi reporter. Oke, rumahmu di mana, Galvin? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo mana? Daerah Sukodono. Sukodono. Ke sekolah naik apa? Naik sepeda motor Pak. Sendiri? Diantar. Oh, diantar. Kalau rumahnya Sani di mana? Tahu? Nggak tahu. Waduh, nggak tahu. Oh iya. Oke, terima kasih ya, Cak Galvin dan Ning Suni. Oke. Silakan. Terima kasih untuk jawabannya, sangat bagus. Terima kasih untuk kelas 9D. Lanjut. Oke, selanjutnya 8A, silakan. 2. Nomor 2. Ya, silakan perkenalkan diri, dari mana, terus namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Arsya Mahendra, biasa dipanggil Namira. Saya Darren Asyar Pradana Wahyudi, biasa dipanggil Darren. Amin. Kami selaku duta dari kelas 8A. Oh, baik. Ini perwakilan dari kelas 8A ya? Iya. Tadi dapat tiket nomor 2. Nah, ini pertanyaan paling spesial sebenarnya. Dan seharusnya bisa ya Pak Nur ya, karena emang digadang-gadang apa ya, ini menjadi batu dasaran sekolah kita ya Pak ya. Jadi didengarkan secara cermat ya pertanyaannya. Kalau masih belum paham nanti minta abah-abah diulangi kembali. Oke? Sebutkan 7 nilai luhur SMP Muhammadiyah 3 Waru. Apakah sudah cukup Ya, jelas? sudah cukup jelas. Ya, silakan. Yang pertama adalah visi pribadi yang kuat. Yang kedua adalah berpikir positif. Yang ketiga adalah kekuatan akhlak. Yang keempat adalah tangguh. Yang kelima adalah cerdas. Yang keenam adalah berpikir reflektif. Dan yang ketujuh adalah kerjasama. Bos, tepuk tangan dong. Mantap. Berarti paham nih Pak Nur. Silakan Pak Nur kasih pertanyaan yang istimewa. Namira, kamu hari ini merasa cantik nggak? Merasa, Pak. Merasa. Apakah Duta Mugaru itu harus cantik menurutmu? Enggak, Pak. Kalau misalkan dia cantik tapi dia nggak pinter, berarti percuma aja. Oke, sekarang Cak Darren. Cak Darren, kamu merasa tampan nggak hari ini? Oh tentu, ciptaan Allah pasti tampan. Wah,
Iya. Yang agak keras ya nanti ya. Betul, siap. Oke, sekarang Pak Nur ini mau ngetes kamu bahasa Jawa ini. Waduh. Ya. Gak bahaya tak? Menurut panjenengan, Nggih. SMP Mugaru niki terus pundi? Nek menurut kula SMP Mugaru niki sampun bagus, sampun mantap nggih, Pak. Cuman teng kantin niku budaya antri tesih kirang. Nggih. Tesih kirang. Oke. Kirang nggih. Nggih. Terus lajeng terus pundi meleh? Kan enten garasi to teng kantin niku. Nggih. Nah, niku sirkulasi udara kurang, Pak, teng kantin niku. Oke. Usulane pripun? Usulane jenengan terus pundi? Aduh, berat, Pak. Berat. Ampun berat-berat ngoten. Nggih monggo dipun jawab mawon. Nggih, garasi niku setunggal mawon damel mobil sekolah. Oh, ngoten. Nggih. Nek kali niku waduh. Kekadaan, Pak. Lah terus mobil sing setunggal mboten dilebetaken teng garasi ngoten. Mboten usah. Oh. Teng lapangan niku sebelah kanan, nah, kan niku saged, Pak. Oh, oke. Luar biasa. Oh, napa ngeten? Napa montore dilebetaken dateng kelas mawon? Lho nggih mboten cukup to, Pak. Oh. Pripun teng kelas? Oke. Oke, kamera. Oke, Mir. What do you think about Mugaru? I think Mugaru is different than other school. Why? Because first we have apel pagi, which is not every school have it, and we also need to pray duha, and not all of school do that. Oke, Pak Akil mau nambahin Pak Akil? Apa? Mau nambahin? Cukup dari saya dan Pak Nur. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, siap. Jadi kayak agak Jawa-Jawa gitu ya, jadi pun gitu ya. Nggih, matur suwun. Matur suwun Mbak Namira, matur suwun Mas Deren. Monggo. Thank you for Miss Namira and Mr. Deren. Ya, oke. Matur suwun, nyuwun sewu. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelas 8A. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya. Selanjutnya 8B. 3. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Silakan. Ning nang ning nung ning nang ning nung ning nang ning. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Kalau misalnya pertanyaannya belum jelas, kasih aba-aba ke Pak Akil, Pak belum jelas gitu. Nanti Pak Akil ulangi lagi. Oke. Silakan perkenalkan diri Anda berdua dan dari kelas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintara Aura. Nama saya Arya Satya Putra Darmawan, bisa dipanggil Arya. Kita berdua adalah perwakilan dari kelas 8B untuk mengikuti Duta Mugaru. Tepuk tangan dong. Baik, dari kelas 8B ya. Mohon diperhatikan pertanyaan berikut. Berapa jumlah ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 3 Waru? Dan jelaskan 3 ekstrakurikuler yang kamu ketahui. Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, Terima kasih. silakan. Izin menjawab Pak Nur dan Pak Akil. Menurut saya, salah, maaf. Jawabannya adalah ekstrakurikuler yang ada di Mugaru itu ada 18 ekstrakurikuler.
Nah, yang pertama ada ekstrakurikuler presenter. Dimana di presenter itu kita akan dipelajari tentang public speaking. Mungkin buat teman-teman yang suka ngomong, berbicara, itu bisa join ke ekstra presenter karena kita dapat diolah berbicaranya. Yang kedua ada ekstra badminton. Di situ kita diajari untuk bermain badminton, mulai dari servis, cara smash, mungkin kayak gitu-gitu. Selanjutnya yang terakhir ada ekstra paskibraka atau disebut juga dengan pasgarda. Di sini ada Azam ya, Azam yang join ekstra pasgarda. Pasgarda itu kita diajarin untuk baris berbaris, dimana kita diajarin untuk disiplin, terus pandai untuk baris berbaris kayak gitu-gitu. Azam ini juga sangat keren ya di baris berbaris. Oh, tepuk tangan dong. Keren. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Nur. Oke, Cintara. Iya Pak. Arti namamu itu kalau Pak Nur nggak salah ya, cinta tiada tara, betul kali? Itu katanya Pak Nur, Ya, tapi katanya sebenarnya Pak bukan Nur. gitu. Oh sebenarnya bukan begitu ya? Iya bukan. Oke. Untuk mencintai Mugaru, Iya, ini Pak. kalau menurut Cintara gimana? Untuk mencintai Mugaru, menurutku yang pertama kita itu harus paham tentang lingkungannya. Jadi misalnya kita sudah tahu lingkungannya Mugaru ada apa aja dan teman-temannya ada siapa aja, kita bisa mulai berbaur, mulai memahami tentang lingkungan-lingkungan yang ada di Mugaru, kebiasaan-kebiasaan yang ada di Mugaru. Semakin lama kita akan makin cinta dengan Mugaru, Pak. Oke. Sekarang Cak Arya. Cak Arya ini Pak Nur tahu kamu ini yang paling aktif komen di YouTube-nya Mugaru, betul ya? Sebenarnya bukan saya Pak, Iya. namun ibu saya Pak. yang Oh komen. ibumu. Iya. Apa menurutmu? Ini menurutmu ya. Kamu sekarang menilai ibumu ya. Apa yang membuat ibumu tergerak hatinya untuk komen di Mugaru, di TV Mugaru? Karena ibu saya itu bangga karena anaknya sekolah di Mugaru. Bangga terhadap siapa? Lingkungannya yang bersih, Lingkungannya yang bersih. tempatnya yang nyaman, Oke. dan pembiasaan-pembiasaan seperti apel pagi, sholat duha, dan sholat duhur berjamaah itu dilakukan. Oke. Dan kamu cerita ke ibumu keadaan di Mugaru ini seperti apa, itu cerita? Iya, kalau setiap pulang sekolah. Setiap pulang sekolah cerita ya? Iya. Oke. Sekarang Pak Nur pengen tahu, kalau menurutmu Cintara ini seperti apa orangnya? Kalau menurutku Pak, Cintara itu orangnya pinter public speakingnya, baik, ramah. Sudah Pak. Waduh, Arya mukanya merah. Iya. Jadi itu menurutmu seperti itu ya? Iya Pak. Iya. Dia pinter gak sih? Iya Pak. Pinter ya? Iya. Oke. Kembali ke Cintara. Cin, menurutmu Iya, Pak. Arya ini sosok yang seperti apa? Ini kan partneran ya, dan Iya. tentunya kan banyak komunikasi gitu ya. Arya ini sosok yang seperti apa? Menurutku Arya itu anaknya gampang diajak kerja sama Pak. Oke. Jadi dia tuh anaknya itu oh gitu, oh ya oke. Terus dia juga sering memberi saran kayak gitu-gitu. Oke. Baik dia anaknya Pak, baik. Oke, luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih Terima dari kasih kelas Pak Gil, 8B. Pak Nur. Ya, matur suwun untuk Bu Tepuk Cinta tangan dong, dan tepuk tangan. Mas Arya. Oke, selanjutnya yang terakhir 9A. Hah? Nomor 5, Pak. Nomor 5. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan 9A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafair Bimars, bisa dipanggil Dafa, dan
Dan nama saya Nadifa Safa Batrisya, bisa dipanggil Nadifa. Oke. Kelas 9A ya? Iya. Oke. Mohon diperhatikan pertanyaannya, apabila kurang jelas nanti minta abah-abah Pak diulangi lagi, gitu ya. Pertanyaan nomor 5. Berapa program unggulan yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 3 Waru, dan jelaskan. Di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini memiliki 2 kelas unggulan, yaitu MICO dan Quranic Class. MICO sendiri adalah kelas yang untuk berkhusus bahasa Inggris yang bekerja sama dengan ACT. Sedangkan Quranic Class adalah kelas untuk khusus Wafa yang bekerja sama dengan Wafa Indonesia. Wah, tepuk tangan dong. Silakan Pak Nur. Iya. Mau menambahin nanti Pak? Iya, ini tadi yang dikatakan Dava ini sudah benar dan juga sudah cukup spesifik. Dan di dalam mungkin ada tambahan lagi, kalau misalkan di 2 program unggulan kelas ini itu memiliki kurang lebih kegiatan yang mirip-mirip. Tetapi untuk di kelas ICO ini memiliki lebih banyak kegiatannya. Seperti ketika di waktu ada di hari-hari tertentu, kita itu di kelas yang ICO itu ada jam tambahan yakni speaking class gitu. Sedangkan untuk di Quranic Class itu lebih banyak tentang bagaimana cara memahami Al-Qur'an, lalu kemudian bagaimana hukum-hukum tajwidnya dan bagaimana cara membacanya yang benar, seperti itu. Oke. Tadi sudah disampaikan ada 2 pilihan kelas ya. Nah, sekarang Pak Nur pengen tahu, ini flashback ya. Nadifa dulu itu ke Mugaru, itu karena apa? Sekolah di Mugaru itu karena apa? Oke, ketika flashback zaman-zaman dulu, ketika awal banget daftar di Mugaru, dulu milih Mugaru itu karena yang pertama, Mugaru itu merupakan sekolah swasta Islam di Sidoarjo ini dan kebetulan juga dekat rumah, dan juga di Mugaru ini memiliki banyak sekali prestasi. Dan di waktu itu saat saya mendaftar pertama kali, saya itu melihat banyaknya prestasi yang dimiliki oleh Mugaru, terutama di bidang public speaking atau presenternya. Di situ saya ingin berlatih tentang bagaimana cara berpublic speaking yang benar, dan hingga saat ini alhamdulillah saya sudah lumayan berhasil dalam bidang tersebut gitu. Oke, ini berarti Ning Nadifa, Ning Safa. Iya. Oke, dan ini siapa? Cak siapa? Dava. Cak Dava. Oke, Cak Dava, gimana kabarnya? Baik Pak. Baik ya. Ini tingginya sama, terus jalannya juga serasi. Iya. Oke, sekarang ini kayaknya pertanyaan ini harus yang berat ini untuk Dava ini. Untuk Dava atau untuk Nadifa ya? Ini serius ini pertanyaannya ini ya. Sekarang di sosmed ya, di YouTube, di IG, kemudian di TikTok itu rame Pilpres 2024. Oke kan? Ini pertanyaan berat ini ya. Pak harus sampaikan. Nah, menurut Cak Dav atau Ning Safa ya, kriteria yang paling harus dimiliki oleh Capres Cawapres Indonesia 2024 itu seperti apa, Cak Dava? Yaitu harus cerdas dan bijaksana dan harus memperhatikan rakyat-rakyatnya yang terpencil. Cerdas ya. Oke, bisa ditambahkan Nat, seperti apa Nat? Ya, mungkin mau menambahkan Dava ya, selain harus cerdas, bijaksana, dan juga harus memperhatikan rakyatnya, seorang capres di tahun 2024 nanti itu dia harus bisa untuk berbahasa internasional. Karena seorang pemimpin negara itu kan mewakili negaranya ya Pak ya. Jadi dia harus bisa untuk melakukan bahasa Inggris, dan dengan bahasa Inggris tersebut, dengan keluasannya dalam mengucapkan bahasa Inggris, seluruh dunia itu akan tahu betul
betapa gilanya pemikiran beliau gitu Pak. Iya, betapa Indonesia ini punya orang pinter gitu kan. Betul. Oke, berbahasa Inggris. Terus ini nggak usah dijawab nama ya. Iya. Kita pantang menyebut nama ya. Oke. Kamu sudah ada nggak gambaran? Gambaran siapa yang pantas untuk menjadi presiden Indonesia? Sudah ada gambaran ya? Iya, kalau saya sendiri Sudah ada gitu Pak. Oke. Iya. Sudah ada ya? Sudah Pak, karena ada beberapa kriteria itu kan yang tadi itu, terus kemudian dia tuh juga harus bisa memahami ilmu agama juga Pak, gitu. Oke, Fa. Kalau menurut Fa, capres yang tidak mahir bahasa Inggris, apa yang sebaiknya dilakukan? Memperbanyak lagi kosakata bahasa Inggrisnya. Ini capres. ini capres, ini udah banyak capres yang mau belajar lagi. Oke, yang jelas ini kita tidak kita tidak membenci seseorang atau tidak sedang membuli seseorang dan lain sebagainya. Ya, kita di sini kan Duta Mugaru ini kan juga berhak Pak Agil ya, juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, tepuk tangan untuk Nadifa dan Dafa. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan tantangan, tidak apa-apa ya, ini bonus saja Pak, bonus saja. Silakan duduk. Selain Nadifa dan Dafa, barangkali ada yang mau maju, silakan di sini. Saya kasih pertanyaan yang berat. Ayo. Nambahi boleh nggak? Ya? Enggak ngaruh. Karena sudah habis Pak Ki. Sudah habis. Siapa? Ayo. Pertanyaan ini berat ini. Aku nambah pertanyaan boleh nggak? Oh, MC-nya, silakan. Aku ada pertanyaan sih. Enggak, kamu yang ditanya sama Pak Nur. Iya, silakan Sam. Ya, enggak apa-apa Sam. Enggak nambahi, aku ntar tanya, bukan mau menjawab. Jangan kamu aja yang ini. Ayo siapa yang berani? Ayo maju, silakan. Ayo siapa? Ayo, enggak ada yang mau maju ya. Ini pertanyaannya tentang politik. Ayo. Duta Mugaru ini wis luar biasa. Tepuk tangan. Oke, yang pertama pertanyaannya, kenapa kamu berani maju? Ya, kalau soal politik sih gampang aja. Ya. Sekarang ya, pertanyaannya, mengapa negara Indonesia ini dalam bidang pendidikan ini kalah dengan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara? Pertama, kalau ditarik ke kilas masa lampau karena penjajahan. Kedua, karena pemerataan infrastruktur dan guru-guru yang kurang, terutama di daerah 3T. Infrastruktur contohnya apa, Der? Bangunan yang bisa memberikan sarana pendidikan seperti sekolah atau mungkin madrasah. Oke. Terus apa lagi? Masjid atau mungkin rumah-rumah ibadah lain. Itu kan juga bisa dijadikan sarana pendidikan. Oke. Sekarang untuk Namira. Seandainya Mir, kamu jadi Menteri Pendidikan Nasional, apa yang akan kamu lakukan? Mohon maaf Pak, coba diulang lagi. Kalau kamu menjadi Menteri Pendidikan Nasional, ya, apa yang akan kamu lakukan? Mengajukan daerah apa? Ya. Mohon maaf Pak Nur, saya ini kesusahan sekali untuk menjawab pertanyaannya Pak Nur. Kenapa? Karena kalau persoalan politik begini saya kurang paham jujur, tapi saya sedang berusaha mencoba untuk memahami hal ini. Karena ya saya tinggal di negara Indonesia, nggak paham politik Indonesia buat apa? Ya baik itu Pak. Ya
Ya, saya juga masih di bawah umur ya, itu masih terlalu berat Pak menurut saya. Mohon maaf. Oke. Darren, seandainya kamu menjadi Menteri Pendidikan Nasional, apa yang akan kamu lakukan? Memajukan daerah 3T, terutama seperti Papua. Memasukkan apa? Memajukan, Pak. Oh, memajukan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T. Oke. Yang pertama tadi itu di mana? Di Papua. Di Papua, iya. Maluku, atau mungkin daerah Sumatera lah, Pak, yang masih pelosok-pelosok. Mungkin seperti Sabang atau Nias. Loh, gak bahaya, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan lebih tinggi, Ren. Seandainya kamu jadi Presiden Indonesia, siapa di ruangan ini yang akan kamu jadikan Menteri Keuangan? Siapa? Betul, Bu Nani. Bu Nani. Enggak, ini loh, ini loh. Yang muda-muda. Iya, pesertanya ini siapa? Kalau wajah-wajah keuangan ini kelihatannya Riyadatul Aish, Pak. Siapa? Riyadatul Aish. Woi, mengapa? Wajah-wajahnya kelihatan kayak orang bendahara gitu loh, Pak. Oh, kayak bendahara. Sering narik. Oke. Terus siapa yang akan kamu jadikan Menteri Pendidikan? Kalau Menteri Pendidikan siapa ya? Mungkin Kak Nadifa, Pak. Kenapa? Karena ilmu public speakingnya sama ilmu-ilmu lainnya yang mungkin ilmu sosial itu bisa mengimbangi. Jadi cara menyampaikan suatu mungkin program kerja atau lainnya ke daerah 3T itu menjadi mudah dan diterima masyarakat. Oke. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, siapa yang akan kamu jadikan Menteri Pemuda dan Olahraga? Azam, Pak. Oh, Azam. Kenapa? Anaknya satu gemar olahraga, terus suka apa ya? Suka menjalin hubungan, maksudnya pertemanan dengan kader-kader baru itu dianya akrab. Oke. Kader-kader mungkin adik kelas yang baru masuk sini atau mungkin yang masuk IPM. Jadi biar lebih akrab gitu loh, Pak. Oke. Paling akhir, kalau Namira akan kamu jadikan menteri apa? Kalau Namira ini nggak menteri sih, Pak. Kalau Namira ini apa? Apa? Dubes. Oh, dubes. Betul. Kenapa kok dubes? Karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang bagus. Oke. Betul loh. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Darren dan Namira. Dan ini tidak akan berpengaruh kepada penilaian ya, karena ini cuma tantangan aja. Oke, selamat Namira, Darren.